klinis anak terlebih dahulu ya, cuma sedikit saja karena sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya. Oke, kenapa sih ada gitu ya psikologi klinis anak? Karena didasari dengan bertambahnya kasus psikopatologi khususnya pada anak, terus banyak gangguan pada anak yang sebenarnya berpengaruh pada usia dewasa. Kayak gitu. Misalnya nih, tidak terdeteksi waktu kecil, akhirnya baru terdeteksinya waktu dia sudah di usia dewasa. Ternyata dia mengalami ADHD misalnya seperti itu. Atau gangguan bermasalah yang akhirnya di usia dewasa baru bisa didiagnosis dia mengalami gangguan kepribadian seperti itu ya. Terus selanjutnya gangguan pada dewasa yang kemungkinan dari masa kanak yang tidak terdeteksi gitu. Nah, ini pengertian dari psikologi klinis anak, bidang keahlian khusus yang mengintegrasikan prinsip dasar psikologi klinis, psikopatologi perkembangan, dan prinsip perkembangan anak dan keluarga yang digunakan baik itu pada ranah penelitian, pelayanan pada bayi, anak, dan juga remaja. Fokusnya yaitu untuk memahami, mencegah, dan juga menangani permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, karena bisa saja nih gitu ya, memang yang dilaporkan adalah anaknya bermasalah. Ternyata anak bermasalah ini yang dianggap bermasalah ternyata juga adalah pengaruh dari faktor keluarganya. Anaknya kenapa ya kok sering banget bolos, sering banget menentang kayak gitu, disuruh mengerjakan tugas dia selalu tidak mau mengerjakan tugas, ada masalah apa? Nah, ditelusuri gitu ya, ternyata memang dia ada permasalahan dengan keluarganya, terkait mungkin juga dengan pengasuhan dan lain sebagainya. Dan juga bisa saja permasalahan terkait dengan kognitif, aspek kognitifnya, emosional, perkembangan, dan juga perilaku anak. Selanjutnya fokus yang kedua yaitu pemahaman tentang kebutuhan psikologis dasar anak dan konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, ini bisa masuk pada ranah bukan hanya pada ranah kuratif atau intervensi, tapi juga pada ranah prevensi ya untuk saat ini nih. Kalau kalian lihat interaksi orang tua dengan anak seperti apa sih? Kalau kalian lihat jalan-jalan, pas kalian lihat jalan-jalan atau mungkin saudara datang itu seperti apa interaksinya? Apakah orang tua itu seperti dulu nih mau bermain dengan anaknya, mendampingi, atau jangan-jangan anak difasilitasi dengan gadget aja? Agar anaknya diem ya sudah dikasihin gadget aja deh kayak gitu. Orang tuanya pun juga sibuk main gadget. Atau yang seperti apa menurut kalian? Tidak ada yang menjawab. Oke, misalnya terkait dengan permasalahan itu ya, sekarang itu banyak anak-anak yang akhirnya kok meningkat angka kecanduan gadgetnya kayak gitu, adiksi gadgetnya ya karena salah satunya orang tua ini menjadi apa? Role model dari anak. Orang tua makan juga menggunakan gadget, lagi berinteraksi dengan orang lain juga tetap menggunakan gadget, akhirnya anak meniru. Dan ini menjadi fenomena yang saat ini sering terjadi. Nah, ini terkait dengan usia perkembangan, pencapaian yang normal, dan biasanya area permasalahan dan gangguan klinisnya. Misalnya di usia 0 sampai dengan 2 tahun, anak sudah mulai mampu untuk mengatur pola tidurnya sudah teratur, anak akan mengembangkan attachment, tapi juga ada loh anak yang akhirnya mengalami permasalahan terkait dengan pencapaian yang normal tersebut dan ada juga yang mengalami gangguan klinis misalnya retardasi mental atau sekarang itu kita sebut dengan intellectual disability atau misalnya mengalami permasalahan dengan eating disorder. Kalau eating disorder ini ada dua ya, khusus biasanya terjadi pada remaja dan dewasa dan juga ada yang terjadi pada anak. Terus juga permasalahan terkait dengan autis. Terus di usia 2 sampai dengan 5 tahun biasanya pencapaian normalnya anak sudah menguasai bahasa dan kalimat atau kata yang cukup
banyak, sudah mulai bisa untuk melakukan keterampilan rawat diri yang sederhana, sudah ada self control, dia sudah mulai diajari untuk misalnya mengantri dan lain sebagainya. Tapi ada permasalahan juga nih gitu, misalnya berkaitan dengan over activity, berkaitan dengan ketakutan, atau berkaitan juga dengan speech delay. Terus usia 6 sampai dengan 11 tahun pencapaiannya berkaitan karena dia sudah di usia sekolah, berarti sudah ada pencapaian dari keterampilan akademik, sudah memahami aturan dan juga tanggung jawab yang sederhana. Hanya saja ada permasalahan juga biasanya di usia 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, permasalahannya biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan dia untuk berkonsentrasi. Gangguannya biasanya yang dialami di usia ini akhirnya baru terdeteksi kayak gitu ya. Biasanya sebenarnya sudah ketahuan nih di usia 0 sampai 2 tahun sebenarnya, tapi dianggap wajar nggak apa-apa. Akhirnya baru ketahuan, oh anaknya mengalami learning disorder. Karena diajari matematika dasar seperti apapun yang nggak bisa-bisa, diajari untuk membaca nggak bisa-bisa, kebalik-balik tulisannya. Nah, jangan-jangan mengalami learning disability, bisa diskalkulia kah, bisa disgrafia kah, atau bisa disleksia. Atau mungkin anaknya juga mengalami school phobia atau conduct disorder. Selanjutnya di usia remaja, di usia 12 sampai dengan 20 ini, pencapaian yang normal, ketertarikan dengan lawan jenis, sudah mampu untuk biasanya tugasnya apa, tugas perkembangannya berkaitan dengan pencapaian personal identity. Nah, di usia ini permasalahan yang kerap muncul adalah mereka suka apa? Menentang, artinya suka akhirnya kok sering berantem dengan orang tua, terus tidak mendengarkan arahan dari guru dan lain sebagainya. Terus gangguan klinis di usia remaja ini biasanya berkaitan dengan gangguan makan. Karena apa? Karena dari tahap perkembangan mereka sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, sehingga mereka sudah memperhatikan penampilan. Ketika penampilannya dia tidak sesuai dengan peer-nya atau teman sebayanya, maka dia bisa saja rentan untuk mengalami gangguan makan. Terus penyalahgunaan zat kayak gitu ya. Karena apa? Karena tadi mereka akan lebih concern dengan teman sebayanya, dan juga di usia remaja ini karena juga berkaitan dengan perkembangan otaknya, sehingga mereka akan lebih banyak melakukan perilaku-perilaku yang beresiko. Terus gangguan pada masa kanak-kanak, biasanya kita mengacu pada DSM. Kalau sekarang DSM-nya yaitu DSM 5, untuk PPDGJ-nya masih tetap ya, PPDGJ 3. Nah, ini permasalahan-permasalahan pada masa anak dan remaja. Nah, untuk memahami dinamika psikologis terkait dengan permasalahan atau gangguan pada anak, tentu kita juga perlu nih untuk mencari atau menggali tentang risk factor-nya, vulnerability factor-nya, dan juga protective factor-nya. Oh, ternyata risk factor-nya ini dia sudah punya ada riwayat keluarganya, sudah ada faktor genetiknya, berarti dia sudah rentan. Tapi protektif faktornya dia memiliki dukungan sosial yang sangat bagus, baik itu dari keluarga maupun dari sekolah dan teman-temannya, sehingga akhirnya dengan faktor resikonya dia seperti ini, akhirnya dia bisa tidak mengalami gangguan mental. Seperti itu. Terus misalnya juga ada risk faktornya permasalahan pada masa prenatal atau permasalahan dari ibunya hamil nih, kayak gitu ya. Kalau di psikologi gizi ini saya juga menjelaskan tentang neurodevelopmental disorder kayak gitu. Kenapa kok sekarang ini concern pemerintah terkait dengan faktor kesehatan khususnya pada anak ini, salah satunya adalah permasalahan terkait dengan apa? Terkait dengan stunting.
atau kekurangan gizi pada anak. Dan kekurangan gizi pada anak ini bukan hanya stunting, tapi juga ada wasting. Kalau pada stunting ini kan lebih pada tinggi badannya yang kurang dari yang seharusnya, sedangkan kalau pada wasting ini dia pada berat badannya yang di bawah yang seharusnya atau di bawah anak yang seusianya, jauh di bawah anak seusianya. Sehingga untuk stunting ini efeknya bisa jangka panjang dan bisa berpengaruh juga pada generasi dia selanjutnya, pada generasi individu tersebut selanjutnya. Sedangkan untuk yang wasting ini juga beresiko karena dia kan akhirnya rentan gitu ya, rentan terhadap penyakit, kondisi tubuhnya jadi melemah, akhirnya juga rentan terhadap angka kematian yang semakin meningkat pada anak. Sehingga akhirnya dibuatlah kayak gitu ya, bahwa target dari WHO ini setidaknya 20% apa ya, saya lupa, 20% atau 22% gitu. Itu tercapai, sedangkan kalau di Indonesia itu kalau salah targetnya 14%, tapi ternyata di tahun 2020 aja angka stunting ini kalau di Indonesia masih 31%, jauh dari tadi target. Artinya, kenapa sih stunting ini sampai gitu menjadi fokus pemerintah gitu ya? Karena tadi efeknya dia ini bisa sampai jangka panjang sampai ke generasi selanjutnya dan bisa mengganggu pada perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Salah satunya bisa mempengaruhi juga atau menjadi faktor resiko untuk anak mengalami neurodevelopmental disorder. Terus selanjutnya terkait dengan asesmen, ini biasanya menggunakan wawancara, observasi, dan penggunaan alat tes. Ingat, penggunaan wawancara, observasi, dan alat tes ini didasarkan dari permasalahan yang kita peroleh gitu ya, peroleh kayak gitu. Secara umum dulu permasalahannya apa? Oh, sehingga akhirnya kita mengarahkan bahwa observasinya perlu diobservasi apakah hanya perilaku anaknya saja ataukah juga perlu dilakukan observasi dengan lingkungannya atau perlu dia jangan-jangan melakukan home visit gitu. Terus alat tes ini juga kalau bisa jangan sebanyak-banyaknya ya diberikan gitu. Penasaran deh tak kasih alat tes ini. Sebaiknya kalau pada anak dikurangilah penggunaan alat tes. Jadi kalau misalnya wawancara dan observasi ini cukup akan lebih baik. Tapi kalau misalnya untuk melihat bagaimana kemampuan kognitifnya kayak gitu, atau misalnya untuk salah satu syarat nih dari pihak sekolah bahwa anak ini sudah layak untuk bisa memasuki sekolah dasar. Nah, berarti perlu ada penggunaan alat tes. Nah, ini untuk intervensinya bisa menggunakan play therapy, bisa menggunakan behavior modification, parent training program, dan juga CBT. Hal ini tentu bergantung pada diagnosisnya tadi, permasalahan anaknya apa. Jangan-jangan permasalahan anak ini sebenarnya dari orang tuanya yang bermasalah. Sehingga yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah orang tuanya, baru ke anak-anaknya. Ini adalah perbedaan antara psikologi klinis anak dan juga psikologi pediatri. Kalau psikologi klinis anak ini biasanya akan mengkaji tentang psikopatologi dan prinsip perkembangan. Sedangkan kalau psikologi pediatri ini lebih pada bidang interdisipliner terkait dengan kesehatan dan penyakit pada anak. Ini terkait dengan materi psikologi klinis anak ya. Baik, silakan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita menunggu 2 pertanyaan tadi ya dari kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan. Oke Bu, saya izin Ini kok bertanya. jadi mati semua kameranya?